Nah, Nah, kalau untuk terapi bekam nih Pak, ya, bisa dijelaskan nggak mungkin metodenya seperti apa nih? Karena kan mungkin banyak sebenarnya orang yang bilang bisa ngebekam gitu. Nah, ya. tapi bedanya tuh gimana ya Pak? Ada nggak perbedaannya kalau orang yang cuman bisa doang sama memang ada grand apa sih gelarnya nih kayak Bapak nih sebutannya nih gitu. Begini, jadi dalam konteks pengobatan, nah ini kan saya harus bicara dari awal ya. Iya, Jadi iya. pengobatan bekam itu adalah pengobatan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan pada umat Islam. Ya. Nah ini tentu menjadi kebanggaan atau kejayaan bagi umat Islam bahwa ini ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah kemudian tidak hanya untuk Islam saja, tapi ini bisa digunakan atau dinikmati oleh agama-agama yang selain Islam. Karena kebetulan Bengkel Manusia Indonesia, jadi kami itu bikin brandnya itu Bengkel Manusia Indonesia itu semua itu terbuka. Jadi pasien tidak hanya yang Muslim, tapi juga non Muslim itu juga berbondong-bondong untuk berobat bekam. Nah, yang kedua untuk memiliki keahlian itu tentu ada proses dan prosedur ya, belajar, kemudian berguru kepada guru-guru itu. Nah, tidak bisa terus hanya belajar melalui YouTube, Iya, kemudian atau iya. membaca buku, Iya. kemudian praktek. Nah, ini kan tentu sangat fatal. Iya, iya. Karena beberapa pengalaman kami banyak mereka yang hanya melihat YouTube ya, kemudian baca-baca tanpa didasari dengan keilmuan yang matang, kemudian buka praktek. Nah, sehingga terjadi malpraktik. Nah, ketika malpraktik ini kan jadi masyarakat tuh mengeneralisir semua bahwa Iya, iya. ini tidak baik, padahal itu hanya oknum, Betul, betul, betul. oknum yang mengaku-ngaku. Nah, ini di sini mungkin saya perlu sampaikan bahwa untuk bisa menekuni ini ya satu dengan niat karena Allah ya, karena Ya, ini pengobatan yang membawa nama Allah dan Rasulullah ya. satu. Yang kedua juga ini yang diobati manusia, bukan hewan ya kan, Ya. jadi harus memanusiakan manusia. Kemudian yang tiga adalah mengikuti prosedur dan standar dari medis yang ada sekarang ini, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kalau Bapak sendiri nih Ya. dari terapi bekam ini mula-mulanya tertarik tuh karena apa? Apa mungkin dari turunan keluarga nih? Ya. Dari bapak, kakek gitu Ya. atau gimana, Pak? Ya, jadi alhamdulillah memang ini kalau flashback ke belakang dulu ya ayah saya, kemudian kakek itu memang ada pesantren ya. Oke, ya. Ya, namanya pesantren Darus Syuhada di Banjarnegara, Jawa Tengah itu, tahfizul Quran. Di situ juga ada pendidikan yang ilmiah juga yang ilahiyah, sehingga termasuk bagian-bagiannya adalah pengobatan cara Islam itu. Ya. Nah, itu turun temurun, kemudian saya belajar, bahkan alhamdulillah dari saya berusia 12 tahun tuh kelas 6 SD waktu itu sudah diajari oleh bapak saya, kakek saya itu untuk begini cara mengobati. Jadi konsep pengobatan secara umum itu kan ilmiah, Ya. alamiah, ilahiyah. Nah, ilmiah itu ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, ke perawat. Nah, kalau nggak sembuh, alamiah itu ada bekam, ada pijat, ada urut, ada Oke. akupunktur ya, Ya. atau yang berkaitan dengan herbal Ya. itu Alamiah. alamiah. Kemudian yang ketiga ilahiyah itu dengan doa-doa, dengan ruqyah, dengan tawasul, mujahadah, istighosah. Nah, ini yang dilakukan oleh guru-guru kita semua, para ulama itu menganjurkan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang non medis ya juga dengan cara-cara yang spiritual itu, bukan yang yang Iya, iya, lain-lain iya. itu. Oh, Ya. berarti memang turun temurun sebenarnya dari kakek, Ya. ayahnya Pak Chandra lalu ke Pak Chandra sendiri. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Pak, Ya. itu memang anak-anak Bapak, maksudnya anak-anak ayah Bapak yang cowok aja nih atau laki-laki saja atau sebenarnya Ya. perempuan juga ada nih Pak disuruh bekam? Ya, jadi apa namanya itu? Kalau untuk berbekam itu tidak hanya terbatas laki dan perempuan Ya. ya. Semua bisa dilakukan dengan terapi ini, dan usia itu kami pengalaman itu dari usia 5 tahun itu pernah ya. Dari yang terkecil, bahkan dulu waktu
putri saya itu sakit itu sebelum dibawa ke dokter ke rumah sakit itu udah dibekam umur duluan. 1,5 tahun 1,6 tahun lah waktu itu. Masih sekecil sekali dong itu Pak Iya. kalau dibilang satu. Iya. Oh, Nah itu terus kemudian karena sudah tidak bisa diterapi dengan itu kan harus diinfus ya, Iya, karena terjadi dehidrasi ya sudah harus dibawa ke rumah sakit, karena ini kan yang berkaitan dengan medis tentu kita bukan pada makomnya di situ kan, Iya, bukan iya, pada keahlian situ, ya sudah kita serahkan pada medis. Nah kira-kira seperti itu. Oke, berarti Bapak sudah pernah menerapkan sendiri kepada anaknya sekitar 1 tahunan gitu ya? Ya usia 1,5 tahun lah. Iya. Terus Sering ya. kalau dulu nih Pak diajarin sama ayah Bapak atau mungkin dari kakek dulu, Ya. dulu pasien pertamanya nih dari mana nih? Apakah santri di pesantren atau gimana nih Pak? Ya tentu sebelum diterapkan kepada orang lain tentu Iya. kan ada tolok ukur ya. Iya. Nah, tentu kita punya guru, kemudian begini metodenya, kemudian kamu coba lakukan pada saya, pada guru maksudnya. Oh ini belum lulus, ini belum masuk spesifikasi, jadi diulang lagi belajar. Nah setelah diberikan apa namanya itu semacam boleh dibilang ijazah ya atau sertifikat gitu. lah itu, baru kemudian mengobati orang yang lain. Oh gitu. Ya sehingga betul-betul nanti insya Allah zero kesalahan ya, Iya. tidak ada kesalahan lagi gitu. Oke. Nah.